Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPDI Maranatha. Memasuki bulan yang baru tentunya dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena itu marilah kita mendedikasikan beberapa menit ke depan, mengambil tempat senyaman mungkin untuk kita sama-sama bersatu dalam roh menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan sampai saat ini. Di tengah situasi dan kondisi Tuhan yang semakin tidak menentu, hanya satu pegangan kami Tuhan, hanya satu kekuatan yang kami andalkan Bapa. Kami percaya Engkau tak akan meninggalkan kami Yesus. Karena itu pada saat ini Bapa, kami sebagai hamba-Mu menyeru-nyerukan nama-Mu Tuhan. Takkan meninggalkan.
ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang tak pernah tinggalkan. Seberapapun kami menjauh darimu Tuhan, Kau takkan mengejar kami, Kau takkan pernah tinggalkan. Haleluya, 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 haleluya. Bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Jika kamu ingin melompat, silakan melompat. Jika kamu ingin berlutut, silakan berlutut. Nyanyi sekeras mungkin untuk Bapa kita yang sangat sungguh baik. Kami nyanyi. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Amen. God, you're so good. Yes. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagi. Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan Roh-Mu yang selalu menjaga kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Tuhan baik. Thank you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Haleluya. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita dapat bertemu lagi di hadirat Allah untuk melayani dan menyembah Dia dalam hadiratnya yang mulia. Pemeliharaannya yang ajaib tetap memelihara kita semua sehat-sehat dan damai sejahtera, terpelihara dengan baik dan diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Allah yang berlimpah bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membaca Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Tema firman Allah pada hari ini ialah kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi artinya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dan ada tujuannya daripada kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, yaitu untuk menjadikan kita saksi. Saksi ini mulai dari Yerusalem, artinya dari keluarga kita sendiri. Karena kadang-kadang orang begitu bersemangat lalu terbalik. Dia mulai dari ujung bumi lalu nanti berakhir dari keluarga. Kenapa harus dimulai dari keluarga? Karena setiap orang percaya yang sudah kenal Yesus itu, dia harus dimuridkan untuk bertumbuh menjadi dewasa menuju pada gereja sempurna. Dan kalau dia tidak dimuridkan, mungkin kita dapat gambarkan seperti seorang bayi yang dilahirkan lalu tidak pernah disentuh, tidak pernah dipeluk dan diajak bicara, maka semangatnya akan kering dan membusuk sehingga anak ini sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang lahir baru itu seharusnya mereka itu dimuridkan, dibina, dibimbing. Karena memang Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 4 ayat 19 berkata bahwa marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ikut Yesus itu ada tujuannya, ada tanggung jawabnya, bukan hanya menjadi penikmat semata, tetapi orang-orang yang memberi hidup mereka, memberi diri mereka untuk dimuridkan, untuk diajar, dididik dan dilatih menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman dan bertumbuh dewasa secara rohani. Dan ini yang kita lihat sudah mulai dari keluarga sendiri. Lalu di dalam ayat ini dikatakan di Samaria, artinya tetangga-tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang bergaul akrab dengan kita. Kemudian ke Yudea, lebih jauh lagi. Dan selanjutnya ke ujung bumi. Ini merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab dari orang-orang Kristen yang datang mengenal Tuhan, datang kepada Yesus Kristus. Ada tugas dan ada tanggung jawab, bukan hanya orang-orang yang hanya menikmati kasih karunia Tuhan dan dia merasa puas. Kuasa ini adalah kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan bukan kuasa dari manusia. Bukan kuasa dari itu sebabnya Yesus berkata dalam Kisah pasal 1 tadi, ayatnya yang kelima, dari ayat 4 dan ayat 5. Kisah pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Iya, ada satu perintah yang seharusnya dipatuhi oleh semua anak-anak Tuhan, karena Yesus melarang mereka meninggalkan bait Allah, meninggalkan Yerusalem, artinya persekutuan. Karena ayat 5 menerangkan kepada kita, tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi Bapa di sorga akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan inilah kuasa itu. Itu sebabnya tadi kita baca dalam ayat 8, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya kita membangun sesuatu keakraban, keintiman dengan Tuhan. Karena dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kelalaian banyak hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu yang prioritas utama itu cari kerajaan. Karena kerajaan itu di dalamnya ada kuasa dari raja itu sendiri. Dan itu kerajaan bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Allah. Dan kita lihat ada bonusnya, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah bonus. Kalau kita tahu memprioritaskan kerajaan Allah, maka bonusnya adalah segala sesuatu dijadikan berhasil oleh Tuhan. Membuat kita menikmati kelengkapan dan kelimpahan Allah dalam kehidupan ini. Ini sangat penting, tetapi kita kembali lagi, kita lihat ayat pokok kita, bagaimana caranya tadi, yaitu Yesus sudah larang mereka dan Bapa akan membaptiskan, mencurahkan kuasa Roh Kudus itu ke atas semua orang Kristen. Ini sangat penting. Karena hanya ini caranya untuk membuat kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, menuju pada gereja sempurna. Adalah sesuatu yang seharusnya menakutkan, menyedihkan saudara-saudaraku. Karena gereja sempurna itu kita lihat saudara-saudaraku, kita dipacu ke sana. Gereja sempurna ini dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 mengingatkan kita bahwa gereja sempurna ini akan disingkirkan ke padang gurun, jauh daripada antikris, dan itu adalah merupakan persediaan, persiapan atau menjadi mempelai Kristus. Jadi kasihan mereka yang tertinggal. Ada banyak orang Kristen yang begitu giat ke gereja tetapi tidak penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana mereka menjadi sempurna dan disingkirkan ke padang gurun, masuk gereja sempurna untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Ini hal yang kita perlu renungkan bersama-sama sebagai tugas dan tanggung jawab atau tujuan hidup daripada kekristenan kita. Caranya ayatnya yang ke-14, coba kita lihat. Ayat 14 Kisah pasal 1. Kisah pasal 1 ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya,
Kalau kita perhatikan ayat ini, mereka semua tanpa terkecuali, tidak ada yang mengecualikan diri. Karena memang kita akan melihat, saudaraku, ada banyak kehidupan, nanti selanjutnya kita akan lihat ada halangan yang membuat kekristenan itu menjadi sia-sia. Ada beberapa hal yang menghalangi. Kita akan perhatikan sebentar. Tapi kita lihat di sini mereka semua bertekun, artinya bersungguh-sungguh. Tidak ada yang minta diri, tidak ada yang mencari alasan, tetapi semua bersekutu. Dan tidak mungkin mereka bersekutu kalau tidak bersehati. Jadi masing-masing orang memberi hidup mereka, dipersatukan, sepakat, sehati dengan orang lain. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi, dan saudaraku, ada banyak faktor yang membuat perbedaan, tetapi di dalam Tuhan mereka harus menjadi satu kesatuan, dikatakan sehati. Sehingga mereka dapat bersekutu dengan tekun atau dengan tanpa dalih, tanpa alasan. Apa tujuan mereka sepakat sehati itu, tekun itu? Di sini dikatakan bahwa mereka tekun dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa bersama. Jadi tidak ada yang mengecualikan diri karena kesibukan dan sebagainya, karena alasan-alasan faktor-faktor yang lain, tentunya kecuali sakit. Kalau sakit ya memang tidak bisa diapa-apakan, saudaraku. Tetapi persekutuan mereka dikatakan sehati, lalu mereka berdoa bersama-sama. Dan ini sebenarnya saudara-saudara kita dari pihak lain, saudaraku, ada gereja-gereja tertentu yang tidak mengerti, saudaraku, karena Maria, ibu Yesus yang sebenarnya orang yang paling akrab dengan Yesus, tetapi dia juga menunggu kuasa itu tanpa kecuali. Biarpun ibunya Yesus yang melahirkan Yesus, tetapi tidak ada kekecualian. Dia harus bersehati dengan orang lain dan berdoa bersama-sama menunggu pencurahan Roh Kudus itu. Sesuai dengan ayat 5 pasal 1 tadi, Kisah 1 ayat 5. Karena Bapa sendiri akan membaptiskan dengan Roh Kudus untuk berkuasa dalam ayat yang ke-8 tadi itu. Dan tujuan pengurapan itu untuk menerima kuasa, dan tujuan dari kuasa itu adalah untuk menjadi saksi. Saksi-saksi, kalau kita baca tadi Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, karena kerajaan itu, saudaraku, beda dengan agama. Agama adalah usaha manusia, usaha dunia untuk mencapai sorga. Tetapi kerajaan adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Kerajaan sorga turun di tengah-tengah dunia ini, supaya orang-orang percaya ini menikmati kerajaan itu di bumi ini. Dan itu yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 mulai ayat 9 sampai 13. Kita butuh kuasa itu hari-hari ini di tengah-tengah pergolakan, di tengah-tengah keadaan yang saudaraku tidak menentu sekarang ini. Kita butuh kuasa itu. Kuasa yang memberikan saudaraku rasa aman dan damai sejahtera. Kuasa karena Alkitab menerangkan kepada kita dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-1. Injil Matius pasal 10 ayat 1. Matius pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya,
Kita perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Yesus memanggil murid-muridnya. Artinya Yesus memanggil saudara dan saya untuk suatu tugas, untuk suatu pengutusan, dan memberikan wewenang atau kuasa untuk mengusir setan-setan. Jadi setan itu harus diusir supaya dia tidak menipu, karena dia adalah penipu yang licik. Dia pembunuh dari awalnya. Dan kita perhatikan baik-baik bahwa selain mengusir setan, lalu dikatakan menyembuhkan penyakit secara fisik. Penyakit dalam tubuh itu harus dilenyapkan, disingkirkan atau disembuhkan, dipulihkan. Dan kelemahan-kelemahan. Karena situasi dan keadaan banyak orang menjadi lemah dan tawar hati. Tetapi tidak demikian seharusnya menjadi orang Kristen, saudara-saudaraku. Karena Yesus memanggil kita, diberi kuasa untuk mengusir setan, dan kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, dan juga kuasa untuk melenyapkan kelemahan-kelemahan. Apapun yang melemahkan iman Kristen ini harus disingkirkan, harus diusir, harus dipulihkan, saudara-saudaraku. Dan kita lihat bahwa betapa anugerah Allah menolong kita semua. Banyak hal yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, saudara-saudaraku, ada banyak rintangan yang coba melemahkan banyak pendeta-pendeta maupun orang-orang Kristen pada umumnya. Ada halangan-halangan. Dan kita lihat, saudara-saudaraku, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di sana dibicarakan mengenai seorang kaya yang datang begitu bersemangat lalu bertelut di hadapan Yesus. Dan dia katakan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau akan pergi. Pengakuannya bagus sekali. Kata-katanya menyenangkan. Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, tentunya engkau sudah baca apa yang dikatakan oleh Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, kasihilah ayah dan ibumu, orang tuamu, taatilah mereka. Dan orang muda ini berkata bahwa semuanya itu saya sudah lakukan sejak kecil. Artinya dia seorang Kristen yang luar biasa. Dia anak muda yang kaya dan juga rohaniawan, sangat berohani. Dia melakukan segala sesuatu itu. Dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Allah. Tetapi Yesus menasihatkan dia, kalau engkau mau jadi sempurna, artinya ini merupakan target akhir. Tujuan kekristenan kita sempurna di dalam iman, sempurna di dalam rohani, di dalam Tuhan. Kalau engkau mau jadi sempurna, pulanglah dan jual segala harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Tentu ini sebuah kerelaan, saudara-saudaraku, untuk kehidupan sosial, artinya berbelas kasihan kepada orang-orang yang nasibnya tidak beruntung. Kedua, kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ada seorang yang begitu bersemangat lagi. Coba kita baca dulu sebentar. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya. Bagian kedua ini 2a dikatakan bahwa pengakuannya dia mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Ayat 58 mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang dan burung-burung mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berbicara kepada kita, terkandung makna bahwa jadi Kristen itu harus kaya. Jadi Kristen itu pasti akan menjadi kaya. Tetapi karena Yesus menjelaskan ini seolah-olah tidak ada masa depan, maka orang ini pergi dengan kecewa dan tidak lagi mengikut Yesus walaupun pengakuannya tadi bagus sekali. Dan hal yang kedua ayatnya yang ke 58, 59, Yesus berkata, ikutlah aku. Kepada seorang, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ini terkandung makna sebuah budaya. Budaya, tradisi, saudaraku, bahwa walaupun Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orangnya yang mati, artinya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, rohaninya mati. Jadi orang-orang yang mati secara tubuh dikuburkan oleh orang-orang yang mati secara rohani. Dan ayat 51, 62 dikatakan mengingatkan kepada kita, ada seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinlah aku pamit dulu dengan keluargaku. Iya, dia minta dukungan keluarga. Kalau sekarang ini adalah cari sponsor. Ini yang kita lihat tadi Matius 6:33 itu bukan sponsor yang dicari, tetapi kuasa. Kita harus, orang Kristen itu pelayanan itu harus cari kuasa, bukan cari sponsor. Dan ini merupakan halangan yang membuat kita sia-sia. Dan itu sebabnya Tuhan sendiri mengarahkan kepada kita mengenai prinsip hidup. Prinsip hidup orang Kristen kita perhatikan. Atau kita kembali dulu sebentar untuk melihat bahwa Yesus pun sebenarnya hanya bergantung kepada Bapa di sorga. Apalagi kita hari-hari ini. Yohanes pasal 5 ayat 16. Yohanes 5 ayat 16 mengingatkan kepada kita semua. Yohanes 5 ayat 16. 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya, ini satu prinsip yang sangat kuat buat kita, saudaraku, dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa Yesus walaupun dia Allah 100%, tetapi dia melepaskan kealahannya sehingga kita tidak harus frustrasi dan putus asa. Tentu aja Yesus dapat mengerjakan mujizat perkara-perkara yang ajaib karena dia adalah Allah. Tetapi
di sini Yesus mengaku bahwa dia tidak dapat berbuat mengerjakan sesuatu apapun juga. Dia tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau dia tidak melihat Bapa. Artinya dia harus dekat dengan Bapa, bersekutu dengan Bapa, atau intim dengan Bapa untuk dapat melihat Bapa mengerjakan perkara-perkara ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib, supaya apapun yang Bapa kerjakan itu juga yang dikerjakan oleh anak, dikatakan oleh Yesus. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Dan ini menjadi contoh buat kita bahwa dalam kemanusiaan Yesus, dia hanya lihat Bapa mengerjakannya. Artinya buat kita hari-hari ini, saudaraku, kita mulai belajar untuk bergantung kepada Tuhan, untuk melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan sehingga kita mengalami kuasanya yang ajaib itu. Dan ini merupakan sebuah contoh buat kita, teladan buat kita, karena Yesus bukan karena dia Allah lalu dia mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, perkara yang besar. Tetapi dia juga manusia yang hanya akrab dengan Bapa. Nah, kita ini merupakan dorongan buat kita yang hidup pada hari-hari ini, supaya kita belajar juga akrab dengan Bapa, intim dengan Bapa, untuk menerima kuasa itu. Ini yang menolong kita, saudaraku, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Matius pasal 6:33 itu tadi. Itu merupakan sebuah otoritas rohani yang akan menuntun kita kepada sebuah gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Gaya hidup ini dikisahkan dalam Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 46. Kisah Rasul pasal 2. Kisah 2 ayat 42 sampai 46. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini merupakan sebuah prinsip hidup yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita harus mengatur dan menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya. Artinya mungkin kita dapat melihat kalau orang beli rumah maka dikasih payung, bonusnya adalah payung atau TV misalnya. Sangat menyedihkan, saudaraku, kalau orang-orang Kristen ini mengejar bonusnya dan bukan hal yang utamanya. Kejar dulu kerajaan Allah, karena di dalamnya ada kuasa Allah yang bekerja mengatasi segala sesuatu buat kita, dan bukan bonusnya. Semua yang ada dalam dunia ini yang dikejar oleh dunia adalah merupakan jabatan, kedudukan, harta kekayaan. Dan bukan itu merupakan gaya hidup orang Kristen, gaya hidup anak-anak Tuhan. Karena yang pertama dikatakan tadi dalam 42-43, mereka tekun dalam pengajaran, artinya mereka tekun dimuridkan. Mereka selalu berdialog, berdiskusi
mengenai kebenaran firman Allah, dan juga dalam persekutuan. Artinya yang kita lihat tadi itu bahwa mereka sehati, sepikir, mereka tekun bersekutu, berkumpul bersama-sama dan memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Hal yang gaya hidup yang kedua yang kita lihat, kehidupan sosial, saudaraku, bahwa memang orang Kristen ini harus dilatih, dididik menjadi orang-orang yang membiasakan diri untuk mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, atau memperhatikan orang-orang miskin di dalam jemaat, berbagi, karena segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus belajar juga membagi dan memperhatikan orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, mereka yang susah, mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dan yang ketiga dikatakan, gaya hidup yang ketiga, mereka tekun dan sehati. Itu ayat 46. 45-46 katakan, segala milik mereka selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada standarnya, ada ukurannya. Saudara, dibagi apa yang ada pada kita, dibagikan kepada orang-orang yang susah. Kita dilatih, dididik untuk mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Sehingga ini tentu berbicara tentang gaya hidup sosial. Ayat 46 tadi katakan bahwa mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka bersekutu saudaraku dalam bait Allah dan juga di rumah-rumah. Jadi ada ibadah raya di gereja, tetapi ada juga persekutuan di rumah-rumah. Kalau kita menyimpang sebentar, saudaraku, bahwa betapa tidak ada satu orang pun yang mampu hidup mandiri sendiri dalam kesendirian. Tidak ada yang sukses sendiri, tetapi harus dengan dukungan orang lain. Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang paling besar, kalau kita baca ini sebentar ke dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 17. Bilangan 11 ayat 14 sampai 17. Bilangan 11 ayat 14 sampai 17. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya. Ini satu solusi yang luar biasa, saudaraku, karena Musa menurut Keluaran pasal 3, dia bertemu pribadi muka dengan Allah, dan Allah mengutus dia untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam keadaan ini, walaupun Allah sendiri yang mengutusnya dan memperlengkapi dia dengan tanda-tanda dan mujizat kuasa dan sebagainya, tetapi dalam membimbing orang Israel
di padang gurun. Dia minta mati karena dia stres. Dia tidak merasa sendirian. Dia tidak mampu membimbing orang banyak itu, bangsa itu, umat itu dengan ketenaganya sendiri. Itu sebabnya ayat 16 kita membaca tadi, ayatnya yang ke 17. Allah akan turun tetapi sebelumnya ayat 16 tadi katakan, kumpulkan di hadapanku para tua-tua, yaitu orang-orang yang dewasa secara rohani, bukan tua-tua secara usia, tetapi mereka kelihatan adalah orang-orang yang memang dikatakan di sini orang-orang tua atau penatua-penatua, berbicara kepada kita sebagai orang-orang yang disegani dan dihormati di tengah-tengah itu, tua-tua bangsa dan pengatur-pengatur pasukan, pemimpin-pemimpin dikatakan. Sehingga dengan demikian Allah turun dan Musa harus membawa mereka ke kemah pertemuan atau di hadapan hadirat Allah. Lalu Allah turun dan dikatakan Allah bicara kepada Musa. Ayat 17 tadi itu, Allah turun, artinya sorga turun ke dalam dunia ini. Allah turun pada waktu kita tidak berdaya lagi. Allah tetap campur tangan. Dan roh yang ada pada Musa dibagikan kepada para pemimpin-pemimpin itu, kepada tua-tua itu, sehingga mereka menjadi satu roh. Sehingga tujuannya adalah dikatakan bahwa tanggung jawab ini dipikul bersama. Kita bersyukur bahwa ada banyak orang-orang percaya yang memberi hati dan hidup mereka turut memikul beban daripada pelayanan di gereja dengan ambil bahagian di dalam seluruh kegiatan dan aktivitas. Ini yang kita lihat, saudaraku, sebagai gaya hidup yang diceritakan oleh Kisah pasal 2 tadi itu. Kalau kita lihat, saudaraku, ada banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta pun ada banyak, saudaraku, yang bicara tentang fakta dan kenyataan. Mereka mengungkapkan hal-hal yang real, hal-hal yang nyata, tetapi tidak ada solusinya. Dan ini membuat saudaraku seperti Musa tadi itu minta mati kepada Tuhan. Kalau kita ingat untuk memberikan sedikit penjelasan kepada ayat ini, Ham, anak daripada Nuh, memang kenyataannya ayahnya itu mabuk dan tersingkap, saudaraku, pakaiannya, sehingga ketelanjangannya menjadi nyata. Ada hal-hal yang tidak baik dari kehidupan Nuh, dan ini memang nyatanya begitu. Tapi Ham menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya, dan dengan bijaksana saudara-saudaranya yang mendengar hal ini, mereka mengambil kain dan berjalan berbalik belakang untuk tidak melihat ketelanjangan ayahnya dan menutupi ketelanjangan ayahnya. Ini menjadi contoh yang sangat baik bagi gereja pada akhir zaman ini. Ada kekurangan daripada satu keluarga atau pemimpin-pemimpin, saudara-saudaraku, ada ketelanjangan atau ada cacat. Memang kenyataannya seperti itu, tetapi solusinya harus dicari, seperti kedua saudara daripada Ham tadi itu, bahwa mereka mencari solusi untuk menutupi ketelanjangan daripada Nuh. Dan walaupun itu merupakan sebuah kenyataan, saudaraku, yang benar, tetapi solusinya yang harus ditemukan. Solusinya, jalan keluarnya, pemecahannya yang harus kita kerjakan, harus kita terlibat. Kalau kita melihat hal-hal yang kurang dalam gereja,
harusnya kita mempunyai hati untuk mencari solusinya. Bagaimana mengambil saudara-saudaraku, mungkin saya tidak katakan bahwa dia harus tangguh sendiri, tetapi mungkin dia menjadi penggerak. Dalam jemaat Jelambar ada satu wanita yang menjadi penggerak. Pada waktu gereja tidak mempunyai kursi, maka ada satu jemaat yang menjadi penggerak dan dibelilah 100 buah kursi yang dipakai sampai hari ini oleh jemaat di Jelambar. Ya, saya kira ini merupakan hal yang baik. Tetapi kita lihat lagi gaya hidup yang kita harus teladani, saudaraku, dalam Kisah pasal 2 tadi itu. Ini merupakan contoh hidup bagi kita dengan tujuan akhir, yaitu mencapai gereja sempurna untuk masuk dalam mempelai Kristus, sehingga tidak ketinggalan di dalam masa antikris yang akan dibunuh oleh antikris. Kalau mereka mempertahankan iman mereka, antikris akan membunuh mereka sampai mati, sehingga mereka harus selamat oleh karena darah mereka sendiri tercurah. Dan ini yang kita perhatikan, saudara-saudaraku, menjadi perenungan kita pada hari-hari ini. Kita butuh kuasa, tetapi ini tidak harus otomatis, saudara-saudaraku. Kuasa itu tidak harus bekerja dengan otomatis, karena kita lihat walaupun itu merupakan sesuatu hal yang dijanjikan, tapi kita sudah melihat contoh dari Yesus dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 tadi itu, bahwa Yesus pun tidak dapat melakukan sesuatu apapun juga. Apalagi kita, saudaraku, saya dan saudara, kita tidak bisa mengerjakan apapun juga tanpa akrab dengan Bapa di sorga, tanpa kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu akan bekerja kalau kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan katakan bahwa kalau jemaat itu berdoa sesuai dari Kisah pasal 1 ayat 14 tadi itu, mereka berkumpul bersama-sama dengan tekun berdoa bersama-sama. Ketekunan berdoa ini, saudaraku, adalah merupakan digambarkan oleh seorang hamba Tuhan sebagai hubungan intim dengan Allah, hubungan intim dengan Yesus Kristus. Hubungan intim ini, saudaraku, membangkitkan gairah, semangat, dan kebahagiaan, serta, saudaraku, kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan. Saya kira ini dulu menjadi perenungan kita pada hari ini. Sudah cukup. Saya harap saudara nangkap sesuatu dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk suara Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, yang tertanam dalam yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap kami boleh juga menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu, Bapak Gembala kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan memberi kesehatan kepada hamba-Mu. Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat Allah, kasih karunia Tuhan. Juga Tuhan Yesus terutama dalam kondisi-kondisi saat ini, Tuhan. Berkati hamba Allah ini, Tuhan, hamba-Mu ini, Tuhan, dengan kesehatan dari Tuhan, supaya Tuhan Yesus setiap kami, setiap jemaat yang ada, Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan Bapak Gembala, boleh Tuhan Yesus tetap diproteksi oleh Tuhan dengan perlindungan dari Tuhan, dengan kesehatan dari Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini, Tuhan, tetap dengan kesehatan yang dari Tuhan, karena perlindungan Allah atas kami sempurna, Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gereja, untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini juga Tuhan Yesus mengalami tekanan, Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus memberikan penghiburan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gejolak yang terjadi di banyak negara, Tuhan, khususnya Tuhan di Amerika, Tuhan, dan juga Tuhan Yesus hal serupa yang terjadi di belahan negara yang lain, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus setiap pergolakan demi pergolakan, setiap Tuhan Yesus hal-hal yang
terjadi Tuhan Yesus, semua itu Tuhan Yesus, Tuhan biarlah itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka Tuhan yang mengalami ketakutan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap anak-anak Tuhan juga yang ada di sana boleh bangkit menyatakan terang Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang saat-saat ini boleh mengalami ketakutan Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak nyaman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, gereja Tuhan juga boleh bangkit menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka yang juga belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa juga di dalam negeri Tuhan Yesus, hal-hal Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan direncanakan yang tidak baik Tuhan Yesus oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan tolong, biarlah Engkau ambil alih, biarlah segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan, biarlah segala sesuatunya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tolong buat mereka yang berniat tidak baik bagi negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, biarlah roh Tuhan Engkau menolong Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau yang membuat segala sesuatu Tuhan menjadi baik adanya. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang membuat segala sesuatu dalam kontrol-Mu ya Allah. Kami percaya negeri ini ada dalam rencana Tuhan, negeri ini ada dalam rancangan Tuhan. Untuk itu juga kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden kami, juga Tuhan Yesus, para staf menteri yang ada Tuhan, dan semua Tuhan pemimpin-pemimpin daerah juga, dan bahkan pemimpin-pemimpin yang terkecil. Biarlah mereka boleh bergandeng tangan Tuhan Yesus, bersama-sama Tuhan Yesus, bersatu Tuhan untuk menyatakan Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus berdasarkan hikmat dari Tuhan, berdasarkan kemampuan dari Tuhan, untuk Tuhan Yesus membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Dijauhkan dari segala macam kebijakan yang Tuhan Yesus hanya mementingkan kepentingan pribadi Tuhan. Biarlah para pemimpin kami boleh melakukan itu Tuhan, demi bangsa dan negara. Apapun kebijakan yang diambil demi bangsa dan negara Tuhan. Memberkati masyarakat Indonesia Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus juga bisa melalui hari-hari yang berat ini Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan Tuhan Yesus jalan keluar. Biar Tuhan Yesus buka Tuhan Yesus banyak hal, termasuk Tuhan Yesus ide-ide Tuhan yang kreatif. Juga Tuhan Yesus peluang-peluang usaha Tuhan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tuhan bangkitkan kembali ekonomi di negara ini setelah apa yang terjadi saat ini Tuhan. Khususnya juga bagi jemaat Tuhan yang kehilangan mata pekerjaan Tuhan, mata pencaharian, Tuhan tolong Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ide dari Tuhan, kreativitas dari Tuhan yang membuat mereka Tuhan mampu melakukan apapun Tuhan, yang akhirnya bisa Tuhan Yesus menjadi sumber Tuhan pendapatan mereka, dan Tuhan Yesus ekonomi Tuhan juga boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih, yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk setiap kami bersyukur karena kami percaya kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena perlindungan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat berdiri dan kita menyanyikan dulu satu lagu, Darahnya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan segala dosa, Lepaskan segala susah, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, oleh kuasanya, oleh kuasanya, kuasanya iblis dikalahkan, Roh Kudus senang oleh kuasanya, kuasa Pentekosta heran. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa,
Puji Tuhan, kita mengimani saudaraku apa yang diungkapkan tadi oleh Matius pasal 10 ayat yang ke-1. Lalu Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan segala penyakit, dan melenyapkan segala kesusahan. Kelemahan-kelemahan saudara-saudaraku. Ada banyak orang yang lemah dan saudara-saudaraku bimbang hari-hari ini karena tekanan hidup dan kondisi sakit penyakit yang merajalela sekarang ini. Karena memang kita melihat ini akhir zaman, ini gereja gejala-gejala akhir zaman. Kalau kita ingat Matius pasal 4 dan pembukaan meterei-meterei dalam kisah Wahyu pasal 6 dan peniupan sangkakala dalam Wahyu pasalnya yang ke-8 dan 9, lalu pencurahan cawan murka Allah. Saudara-saudaraku, semoga benar-benar kita menerima kuasa itu untuk mempunyai kekuatan, karena ini kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus membangun gaya hidup kita seperti apa yang diungkapkan oleh kisah pasal 2 tadi itu. Kita mampu menjalaninya karena tujuan Allah sangat mulia dalam kehidupan kita. Yesus tinggalkan kemuliaan sorga, lepaskan kealahannya yang 100% itu untuk menjadi manusia serupa dengan saya dan saudara, menanggung segala dosa dan kesalahan kita untuk membebaskan kita daripada semua tuduhan iblis dan semua pemberontakan, semua pelanggaran-pelanggaran kita, dikuduskan oleh pengorbanan dan sengsara daripada Yesus Kristus. Kita dijadikan ciptaan baru di dalam Tuhan. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, Dia memberi kuasa kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kalau anak adalah ahli waris, saudara-saudaraku yang menerima otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Dan ini juga yang kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29, bahwa Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya di dalam semua orang percaya ini ada sifat dan kepribadian Allah yang kita harus pegang teguh sudah dalam kehidupan ini menjelang kedatangan Yesus yang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah otoritas dan kuasa ilahi. Mari kita apa yang dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan cari jabatan, kedudukan serta kesenangan dan kemuliaan dunia ini, tapi cari kerajaan Allah dulu. Ada raja yang berkuasa yang akan menaungi dan menolong kita semua. Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu sebagai sebuah perjamuan yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kekuatan dan Tuhan membangun kehidupan rohani kami untuk berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan siang dan malam. Itu sebabnya Tuhan berkatilah umat milik kepunyaan-Mu, umat yang dibeli dengan darah-Mu yang sangat mahal ya Tuhan, bukan untuk gagal, tetapi supaya mereka benar-benar menerima kuasa menuju kepada gereja sempurna untuk menjadi mempelai daripada Kristus Yesus pada akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, berkati dan kuduskan Tuhan, supaya kami belajar menghargai tubuh dan darah-Mu yang kudus itu Tuhan. Di dalamnya ada kuasa pengampunan segala dosa, apapun dosa dan kesalahan kami, kejahatan kami Tuhan. Kami tahu sudah dibereskan di Golgota. Sudah dikuduskan Tuhan oleh karena pengorbanan Kristus, itu mengatasi semua kesalahan dan pelanggaran kami. Semua kejahatan dan pemberontakan kami dikuduskan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, berkati umat milik kepunyaan-Mu. Tubuh dan darah-Mu di dalamnya ada kuasa kesembuhan daripada sakit penyakit. Ada kuasa keberkatan Tuhan Yesus di dalamnya. Itu sebabnya berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkati orang-orang yang Tuhan dipanggil oleh Tuhan
Engkau memberikan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan semua sakit penyakit, dan segala kelemahan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kebenaran-Mu sungguh Tuhan melingkupi kami sekalian. Terpujilah Tuhan, dan kami sambut ya Tuhan perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kekasih-kekasih kami ya Tuhan yang ambil bagian dalam seluruh kegiatan ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Pegang roti dengan tangan kanan saudara, dan dengan iman percayalah bahwa tubuh dan darah Yesus telah menyelamatkan kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Pemberontakan dan kejahatan kita diampuni oleh Tuhan. Kita dijadikan manusia baru. Begitu suratan Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Menjadi ciptaan baru. Menjadi orang-orang yang berada dalam hadirat Allah, yang mengalami pemulihan baru dan beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dalam hadiratnya kita dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan ada jalan keluar dan kelepasan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada kuasa mujizat di dalam pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus buat kita semua. Itu sebabnya terima dengan iman dan percayalah bahwa ada kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, makan dengan percaya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah dihancurkan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan baru bagi kami sekalian. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus, kuasa iblis diusir dan sakit penyakit disembuhkan, serta segala kelemahan dikuatkan ya Tuhan. Ada pemulihan baru dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Tuhan, karena kami tahu tujuan dan tanggung jawab daripada Tuhan. Sungguh oh Tuhan, menjadi bagian hidup kami bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus, kami minum bersama-sama dan menerima kelepasan. Kami berada dalam hadirat Allah yang kudus dan menerima kelepasan dan pemulihan baru. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat pengorbanan Kristus. Terima kasih banyak buat tubuh dan darah-Mu yang di dalamnya Tuhan ada kemenangan, ada keberkatan, ada pembaharuan, ada pemulihan baru Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan ya Tuhan, dan semua kelemahan-kelemahan ya Tuhan Yesus dipulihkan. Ada semangat baru, ada gairah dan semangat baru dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kepedulian-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sebuah pengorbanan yang tidak ada, oh Tuhan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga ya Tuhan. Kasih karunia-Mu dan hadirat-Mu sungguh memberkati seluruh pria dan wanita, laki-laki dan perempuan ya Tuhan. Semua orang kaya atau orang miskin ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui pengorbanan-Mu di Golgota Tuhan. Pemulihan baru Tuhan, gairah dan semangat baru terjadi Tuhan dalam kehidupan kami untuk menerima kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. I have searched
My soul cries out. Bapa dalam sorga, sebagaimana Engkau Tuhan memeluk dan memberkati anak-anak ya Tuhan, karena mereka adalah milik pusaka kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang tua ya Tuhan Yesus, mendidik dengan hikmat daripada Tuhan, mengarahkan mereka tetap setia dan tekun kepadamu, berpegang kepada iman dalam Yesus Kristus, untuk mengalami kasih karunia dan hadirat Allah yang dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara dan sampai mati di Golgota bagi kita semua. Itu sebabnya tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia dan menerima kuasa dan anugerah supaya engkau bertahan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus terima berkat dan anugerah Allah. Haleluya. Amin.